Hari itu seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidupku. Hari di mana semua luka masa lalu, semua perjuangan diam-diam, dan semua air mata yang pernah jatuh akhirnya terbayar oleh satu momen yang sakral. Aula megah tempat acara berlangsung tampak begitu memukau, dipenuhi dekorasi bunga putih yang tersusun rapi di setiap sudut ruangan. Lampu gantung kristal menggantung tinggi, memancarkan cahaya hangat yang memantul di lantai marmer mengkilap, menciptakan suasana yang terasa seperti mimpi. Musik lembut mengalun pelan, mengiringi para tamu yang datang dengan pakaian terbaik mereka. Saling tersenyum, berbincang, dan sesekali melirik ke arahku yang berdiri di tengah ruangan. Aku mengenakan gaun sederhana berwarna krem, tanpa terlalu banyak perhiasan. Banyak orang mungkin mengira aku sengaja tampil biasa, bahkan mungkin terlalu sederhana untuk acara sebesar ini. Namun mereka tidak tahu, kesederhanaan itu adalah pilihanku sendiri. Aku tidak ingin terlihat mencolok, tidak ingin menarik perhatian berlebihan. Aku hanya ingin hari ini berjalan dengan tenang, tanpa drama, tanpa luka, tanpa penghakiman. Namun, meski aku berusaha tersenyum kepada setiap tamu yang datang, hatiku tidak sepenuhnya tenang. Ada kegelisahan yang terus mengusik sejak pagi. Perasaan yang sulit dijelaskan, seolah ada sesuatu yang akan terjadi. Sesekali, mataku tanpa sadar melirik ke arah barisan kursi depan, tempat kedua orang tua suamiku duduk dengan sikap yang kaku. Wajah mereka tidak menunjukkan kebahagiaan sedikit pun. Tidak ada senyum bangga, tidak ada tatapan hangat, hanya ekspresi dingin yang sudah sangat familiar bagiku. Di sampingku, suamiku berdiri dengan tubuh yang sedikit tegang. Ia berusaha terlihat santai, menyapa para tamu, namun aku tahu dia juga merasakan hal yang sama. Tangannya sesekali menggenggam tanganku, tapi bukan untuk menenangkan, justru seolah mencari pegangan. Aku ingin bertanya, ingin memastikan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba meyakinkan diriku sendiri. Ini hari bahagiaku. Tidak ada yang boleh merusaknya. Tidak hari ini. Namun di dalam hati kecilku, aku tahu satu hal. Kebahagiaan ini terlalu rapuh. Dan orang-orang yang duduk di barisan depan itu adalah satu-satunya yang bisa menghancurkannya dalam sekejap. Sejak pertama kali aku mengenal keluarga suamiku, aku sudah merasakan ada jarak yang tidak kasat mata di antara kami. Bukan jarak fisik, melainkan jarak yang tercipta dari penilaian dan prasangka. Mereka tidak pernah secara terang-terangan mengusirku, tidak pernah benar-benar mengatakan bahwa aku tidak pantas. Tapi, dari cara mereka menatapku, dari nada bicara yang halus namun menusuk, aku tahu, aku tidak pernah benar-benar diterima. Aku masih ingat pertemuan pertama kami di rumah besar mereka. Aku datang dengan penuh harap, mengenakan pakaian terbaik yang kumiliki saat itu. Aku membawa buah tangan sederhana, mencoba menunjukkan rasa hormat dan niat baikku. Namun yang kudapatkan hanyalah senyum tipis yang terasa dipaksakan. Ibu mertuaku bahkan hanya melirik sekilas sebelum kembali sibuk dengan ponselnya. Seolah kehadiranku tidak lebih penting dari notifikasi yang muncul di layar. "Apa pekerjaan orang tuamu?" Pertanyaan itu dilontarkan begitu saja, tanpa basa-basi. Aku menjawab jujur, dengan suara yang berusaha tetap percaya diri. Tapi setelah itu, suasana berubah, bukan menjadi lebih hangat, justru semakin dingin. Sejak saat itu, aku mulai memahami posisi diriku di mata mereka. Aku hanyalah perempuan dari latar belakang biasa, tanpa nama besar, tanpa kekayaan yang bisa dibanggakan. Dalam dunia mereka, aku adalah ketidaksesuaian. Meski begitu, aku tetap bertahan, bukan karena aku tidak punya harga diri,
tapi karena aku mencintai suamiku. Aku percaya, selama kami saling mendukung, semua akan perlahan membaik. Aku menahan setiap sindiran, menelan setiap kata yang menyakitkan, dan memilih diam saat diperlakukan tidak adil. Bahkan ketika ibu mertuaku pernah berkata di depan orang lain, kami sebenarnya punya banyak pilihan untuk anak kami. Aku hanya tersenyum, seolah itu bukan hinaan. Aku mencoba menjadi menantu yang mereka inginkan. Sopan, tidak banyak bicara, selalu mengalah. Aku berharap suatu hari nanti, mereka akan melihatku lebih dari sekedar latar belakangku. Bahwa aku juga punya nilai, punya kemampuan, punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Namun waktu terus berjalan, dan tidak ada yang berubah. Dan hari ini, di tengah acara besar yang seharusnya menjadi awal baru dalam hidupku, aku mulai merasakan bahwa semua kesabaran itu mungkin tidak akan pernah cukup. Bahwa ada batas yang tidak lagi bisa kutahan. Dan mungkin, hari ini adalah hari di mana semuanya akan berubah. Acara berjalan semakin mendekati puncaknya. Para tamu sudah memenuhi hampir seluruh ruangan. Suara percakapan bercampur dengan alunan musik yang semakin terasa hidup. Aku berdiri di sisi panggung, mencoba tetap tersenyum, meski hatiku tidak sepenuhnya tenang. Pembawa acara baru saja menyelesaikan sesi sambutan dari beberapa pihak penting, dan suasana mulai terasa lebih santai. Tawa kecil terdengar di sana-sini, gelas-gelas minuman beradu pelan, dan semua terlihat normal. Hingga tiba-tiba, sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan terjadi. Kursi di barisan depan bergeser. Suara gesekan itu cukup keras untuk menarik perhatian beberapa tamu di sekitarnya. Aku refleks menoleh. Ibu mertuaku berdiri. Perlahan tapi pasti. Wajahnya tampak serius, bibirnya terkatup rapat, dan tatapannya lurus ke arahku. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Awalnya aku berpikir ia hanya ingin ke toilet atau sekedar berpindah tempat. Tapi tidak. Ia melangkah maju, menuju tengah ruangan. Setiap langkahnya terasa berat, seolah membawa sesuatu yang tidak baik. Beberapa tamu mulai memperhatikannya. Bisik-bisik kecil mulai terdengar. Pembawa acara tampak bingung, namun mencoba tersenyum. Ibu ingin menyampaikan sesuatu, tanyanya dengan sopan sambil menyerahkan mikrofon. Dan saat itulah, semuanya berubah. Dengan suara lantang yang tajam, tanpa sedikit pun keraguan, ibu mertuaku berkata, "Kami sebenarnya tidak pernah setuju dengan pernikahan ini." Ruangan langsung hening. Tidak ada lagi suara gelas, tidak ada lagi tawa. Semua mata tertuju pada satu titik. Padanya dan padaku. Aku membeku. Kami tidak tahu apa yang dipikirkan anak kami sampai memilih wanita seperti ini. Lanjutnya, suaranya semakin keras, semakin menusuk. Tidak punya latar belakang yang jelas, tidak punya keluarga terpandang, bahkan ia berhenti sejenak, menatapku dari atas ke bawah. Tidak pantas berdiri di sini. Dadaku terasa sesak. Aku bisa merasakan puluhan, bahkan ratusan pasang mata mulai menilai, mengamati, dan mungkin menghakimi. Tanganku mulai dingin, tapi aku tetap berdiri, diam, menahan. Karena entah kenapa, aku merasa ini belum selesai. Belum sempat aku mencerna sepenuhnya kata-kata yang baru saja diucapkan ibu mertuaku, suara lain ikut menyusul. Lebih berat, lebih dalam, dan tidak kalah menyakitkan. Ayah mertuaku berdiri. Dengan langkah tenang namun penuh wibawa, ia mendekati istrinya, lalu mengambil mikrofon dari tangannya. Tidak ada usaha untuk menghentikan atau meredakan situasi. Justru sebaliknya, ia melanjutkan. "Apa yang dikatakan istri saya itu benar," ucapnya tegas. Beberapa tamu mulai saling berpandangan. Suasana berubah menjadi tegang. Bahkan musik yang sebelumnya mengalun, kini telah dihentikan sepenuhnya. "Kami sudah membesarkan anak kami dengan standar yang jelas," lanjutnya sambil mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. "Kami punya nama,
punya reputasi, punya relasi. Dan kami berharap ia menikah dengan seseorang yang setara. Kata setara itu diucapkan dengan penekanan yang sangat jelas. Aku menunduk sebentar, mencoba mengatur napas. Tapi suaranya kembali menghantam. Namun yang terjadi, ia tersenyum tipis, sinis. Ia memilih seseorang yang bahkan tidak membawa apa-apa. Beberapa orang di sudut ruangan mulai berbisik. Ada yang tampak tidak nyaman, ada juga yang justru terlihat menikmati drama ini. Bahkan acara ini, sambil mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan, sebagian besar dibiayai oleh kami. Tanpa kami, tidak akan ada kemewahan seperti ini. Kalimat itu seperti tamparan keras. Aku perlahan mengangkat kepala. Mataku langsung bertemu dengan suamiku. Aku menunggu. Menunggu ia mengatakan sesuatu. Membela, menyangkal, atau setidaknya menghentikan ini semua. Namun yang kudapatkan hanyalah diam. Ia berdiri kaku, bibirnya sedikit terbuka, seolah ingin berbicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Tatapannya ragu, penuh kebingungan, dan itu lebih menyakitkan daripada semua hinaan yang baru saja kudengar. Di saat itulah, sesuatu dalam diriku benar-benar retak. Bukan karena kata-kata mereka, tapi karena orang yang seharusnya berdiri di sampingku memilih untuk tetap diam. Aku menarik napas panjang, perlahan, dalam. Lalu aku melangkah maju. Karena aku tahu, jika aku tidak menghentikan ini sekarang, aku akan kehilangan diriku sendiri di hadapan semua orang. Langkah kakiku terasa berat saat aku maju ke tengah ruangan, mendekati sorotan lampu yang kini terasa begitu menyilaukan. Semua mata mengikuti gerakanku. Tidak ada lagi yang berbicara. Bahkan suara napas pun seolah terdengar jelas di tengah keheningan yang menekan. Di dalam dadaku, sesuatu bergejolak hebat. Bukan hanya rasa malu, tapi juga luka yang selama ini kupendam rapat-rapat. Semua hinaan yang pernah kuabaikan, semua perlakuan dingin yang kuterima, semuanya seperti bangkit bersamaan, menyisakan ruang di hatiku. Aku berhenti beberapa langkah dari mertuaku. Untuk sesaat, aku tidak langsung berbicara. Aku hanya berdiri di sana, mencoba mengendalikan diriku sendiri. Tanganku masih sedikit gemetar, tapi aku mengepalkannya pelan agar tidak terlihat. Aku tidak ingin mereka melihatku lemah. Tidak lagi. Perlahan, aku mengangkat pandangan. Mataku kembali mencari satu orang. Suamiku. Ia masih berdiri di tempat yang sama. Wajahnya tampak pucat, matanya penuh kebingungan. Seolah ia terjebak di antara dua dunia. Keluarganya dan aku. Tapi yang paling menyakitkan, ia tetap tidak bergerak. Tidak melangkah ke arahku, tidak juga ke arah orang tuanya. Diamnya adalah jawaban. Dan saat itulah, sesuatu dalam diriku benar-benar runtuh. Aku tersenyum tipis. Bukan karena aku baik-baik saja, tapi karena aku akhirnya mengerti. Selama ini aku berpikir bahwa kesabaran akan membawa perubahan. Bahwa jika aku cukup kuat, cukup mengalah, suatu hari mereka akan menerimaku. Ternyata aku salah. Kesabaran tanpa batas hanya akan membuat orang lain semakin berani melukai. Aku menarik napas panjang. Kali ini lebih dalam, lebih tenang. Rasa gemetar di tanganku perlahan menghilang, digantikan oleh sesuatu yang baru, ketegasan. Aku tidak lagi menunduk, tidak lagi menghindari tatapan siapapun. Jika selama ini aku memilih diam untuk menjaga perasaan, maka sekarang aku memilih berbicara untuk menjaga harga diri. Dan keputusan itu mengubah segalanya. Aku melangkah satu langkah lebih maju, lalu tanpa ragu mengambil mikrofon dari tangan ayah mertuaku. Gerakanku tenang, tapi cukup tegas untuk membuatnya terdiam sesaat. Seluruh ruangan menahan napas, menunggu apa yang akan kulakukan. Aku menggenggam mikrofon itu erat, lalu menatap ke depan.
ke arah ratusan tamu yang kini menjadi saksi dari semua yang terjadi. Cukup. Suaraku tidak keras, tapi jelas, tegas. Dan entah kenapa, satu kata itu saja sudah cukup untuk membuat suasana semakin hening. Aku menoleh ke arah mertuaku. Selama ini, saya memilih diam, lanjutku perlahan. Bukan karena saya tidak bisa berbicara, tapi karena saya menghormati kalian sebagai orang tua. Ibu mertuaku tampak hendak menyela, tapi aku mengangkat tangan sedikit, memberi isyarat agar ia tidak memotong. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar terdiam. Saya menahan banyak hal, kataku lagi. Suaraku tetap stabil. Saya menerima perlakuan yang tidak adil. Saya mendengar banyak hal yang seharusnya tidak pantas diucapkan. Tapi saya tetap bertahan. Karena saya percaya, keluarga ini adalah bagian dari hidup saya. Aku berhenti sejenak, menghela napas. Tapi hari ini, kalian memilih mempermalukan saya di depan semua orang. Aku mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Wajah-wajah yang tadi penuh rasa ingin tahu, kini berubah menjadi tegang. Beberapa tampak bersimpati, yang lain terlihat tidak nyaman. Dan yang paling menyakitkan, lanjutku pelan, bukan kata-kata itu. Mataku kembali tertuju pada suamiku. Tapi, diamnya orang yang seharusnya berdiri di samping saya. Ruangan terasa semakin berat. Tidak ada yang berani bergerak. Aku kembali menghadap ke depan. Kali ini, ekspresiku berubah. Lebih tenang, tapi juga lebih dingin. Jadi sekarang, kataku dengan suara yang lebih tegas, izinkan saya mengambil keputusan. Aku mengangkat dagu sedikit. Karena setelah semua yang terjadi, aku tidak akan lagi menjadi wanita yang hanya berdiri dan menerima segalanya. Keheningan di ruangan itu terasa semakin pekat setelah kata-kataku menggantung di udara. Tidak ada yang berani berbicara. Tidak ada yang bergerak. Semua seolah menunggu. Menunggu apa yang akan kulakukan selanjutnya. Aku tidak terburu-buru. Dengan perlahan, aku menurunkan mikrofon sejenak, lalu mengangkat tanganku sedikit. Gerakan sederhana, tapi penuh makna. Mataku tidak lagi ragu. Tatapanku lurus ke arah pintu masuk aula. Pak Keamanan, panggilku dengan suara tenang, namun cukup jelas untuk terdengar ke seluruh penjuru ruangan. Dalam hitungan detik, pintu besar di sisi aula terbuka. Beberapa pria berpakaian rapi dengan setelan hitam masuk dengan langkah cepat namun teratur. Wajah mereka serius, sikap mereka profesional. Kehadiran mereka langsung mengubah suasana. Bisik-bisik kecil mulai terdengar di antara para tamu. Beberapa orang bahkan berdiri sedikit dari kursinya, mencoba melihat lebih jelas apa yang sedang terjadi. Aku tetap berdiri tegak. Para petugas keamanan itu berhenti beberapa langkah di belakangku, menunggu instruksi. Mereka tidak bertanya, tidak ragu, seolah mereka sudah tahu bahwa perintah yang akan kuberikan bukanlah sesuatu yang biasa. Ibu mertuaku mulai terlihat gelisah. Ia melirik ke kiri dan kanan, lalu kembali menatapku dengan ekspresi marah yang bercampur bingung. "Apa maksudmu memanggil mereka?" Suaranya meninggi, tapi kini tidak lagi sekuat sebelumnya. Aku tidak langsung menjawab. Aku kembali mengangkat mikrofon, lalu menatap ke arah para tamu, memastikan semua perhatian tertuju padaku. "Terima kasih sudah menunggu," ucapku pelan, namun jelas. Karena setelah ini, semuanya akan menjadi lebih jelas. Aku menoleh sedikit ke arah petugas keamanan. "Bersiaplah." Satu kata itu cukup membuat ketegangan di ruangan meningkat tajam. Semua orang bisa merasakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Dan kali ini, aku tidak akan mundur. Aku mengalihkan pandanganku kembali ke arah mertuaku.
Wajah mereka kini tidak lagi seangkuh beberapa menit yang lalu. Ada kegelisahan yang mulai terlihat, meski mereka berusaha menyembunyikannya. Aku menarik napas pendek. Lalu, dengan suara yang tegas tanpa sedikit pun keraguan, aku berkata, "Tolong antarkan mereka keluar dari acara ini." Seolah waktu berhenti. Kalimat itu menggantung di udara, memecah keheningan dengan cara yang tidak terduga. Beberapa tamu bahkan tanpa sadar menarik nafas kaget. Ada yang langsung menutup mulutnya, ada yang saling menatap dengan mata membesar. Ibu mertuaku langsung melangkah maju. "Apa?" Suaranya meninggi, penuh amarah. "Berani sekali kamu menyuruh kami keluar." Ayah mertuaku ikut maju. Wajahnya memerah. "Ini keterlaluan. Kami orang tua dari pengantin pria. Kamu pikir kamu siapa?" Namun kali ini, aku tidak mundur. Aku tetap berdiri di tempatku. Tatapanku dingin, ekspresiku tenang. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi rasa takut. Para petugas keamanan mulai bergerak. Dengan sikap sopan namun tegas, mereka mendekati mertuaku. Salah satu dari mereka sedikit membungkuk, memberi isyarat hormat, namun tetap menunjukkan bahwa perintah harus dijalankan. "Silakan ikut kami, Pak, Bu," ucapnya dengan nada profesional. "Jangan sentuh saya," bentak ibu mertuaku, sambil menepis tangan petugas. Namun suaranya kini tidak lagi sekuat sebelumnya. Ada nada panik yang mulai muncul. Para tamu semakin heboh. Bisik-bisik berubah menjadi gumaman yang semakin jelas. Situasi yang awalnya formal, kini berubah menjadi penuh drama yang tak terhindarkan. Aku melangkah satu langkah ke depan. "Cukup," kataku lagi. Kali ini lebih pelan, tapi justru lebih menekan. Semua kembali diam. Apa yang kalian lakukan tadi sudah melewati batas. Aku menatap mereka satu persatu. Dan di acara ini, saya yang menentukan siapa yang berhak tinggal dan siapa yang harus pergi. Kalimat itu membuat suasana kembali bergetar. Mertuaku terdiam sesaat. Bukan karena mereka menerima, tapi karena mereka mulai menyadari bahwa situasi ini tidak lagi berada dalam kendali mereka. Dan ini baru permulaan. Suasana aula masih penuh ketegangan saat para petugas keamanan mulai mengarahkan mertuaku menuju pintu keluar. Meski mereka masih berusaha melawan dengan kata-kata, jelas terlihat bahwa kendali bukan lagi berada di tangan mereka. Para tamu menyaksikan semua itu dengan campuran rasa terkejut, penasaran, dan diam-diam menunggu kelanjutan yang lebih besar. Aku kembali mengangkat mikrofon. Langkahku perlahan maju ke tengah ruangan, tepat di bawah sorotan lampu utama. Cahaya itu kini tidak lagi terasa menyilaukan. Justru sebaliknya, seolah menjadi panggung yang selama ini tidak pernah benar-benar kugunakan. Aku menarik nafas panjang. Mungkin selama ini, ucapku pelan namun jelas. Kalian mengenal saya sebagai wanita biasa. Beberapa tamu saling berpandangan. Ada yang mengangguk kecil, ada yang terlihat masih bingung. Apa yang dikatakan mereka tadi tidak sepenuhnya salah. Saya memang tidak pernah menunjukkan siapa saya sebenarnya. Aku berhenti sejenak, memberi ruang pada rasa penasaran yang mulai tumbuh di seluruh ruangan. Saya adalah pemegang saham utama dan pemilik dari perusahaan yang menjadi sponsor utama acara ini. Ruangan langsung bergemuruh. Beberapa tamu tampak terkejut bukan main. Ada yang langsung berbisik dengan cepat, ada pula yang refleks menatap ke arah dekorasi, layar, dan logo perusahaan yang terpampang di berbagai sudut ruangan, seolah baru menyadari sesuatu yang selama ini terlewat. Bukan hanya itu, lanjutku tetap tenang di tengah reaksi yang semakin ramai. Perusahaan tempat sebagian dari kalian bekerja sama, atau bahkan bergantung, juga berada di bawah kendali saya. Wajah-wajah yang tadinya meremehkan kini berubah. Kaget, tidak percaya, dan perlahan mulai memahami. Di dekat pintu, mertuaku yang tadi masih berusaha melawan kini benar-benar terdiam. Wajah mereka pucat. Mata mereka menatapku dengan ekspresi yang tidak lagi penuh kesombongan, melainkan keterkejutan yang dalam. Dan untuk pertama kalinya, mereka melihatku bukan sebagai menantu yang mereka remehkan,
tapi sebagai seseorang yang tidak pernah mereka kenal. Keheningan kembali menyelimuti ruangan, namun kali ini terasa berbeda. Bukan lagi keheningan karena ketegangan, melainkan karena keterkejutan yang belum sepenuhnya tercerna. Aku berdiri tegak di tengah ruangan, menggenggam mikrofon dengan tenang. Tidak ada lagi getaran di tanganku. Tidak ada lagi keraguan di hatiku. Semua sudah berubah. Aku menatap ke arah pintu. Tempat mertuaku masih berdiri di antara para petugas keamanan. Wajah mereka kehilangan warna. Tidak ada lagi kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Seolah semua yang ingin mereka katakan tertahan oleh kenyataan yang baru saja terungkap. Perlahan, aku mengalihkan pandangan ke arah suamiku. Ia masih berdiri di tempatnya. Namun kali ini, tatapannya berbeda. Ada penyesalan, ada keterkejutan, dan mungkin ada rasa kehilangan yang baru ia sadari. Aku menatapnya beberapa detik. Cukup lama untuk mengatakan banyak hal, tanpa kata-kata. Lalu, aku kembali menghadap ke depan. Saya tidak pernah ingin menunjukkan ini semua, ucapku pelan. Karena bagi saya, hubungan tidak seharusnya dibangun di atas status, uang, atau kekuasaan. Aku berhenti sejenak. Tapi hari ini, kalian memaksa saya untuk membuktikan bahwa harga diri saya tidak bisa diinjak begitu saja. Suasana tetap sunyi. Semua orang mendengarkan. Aku menarik nafas, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih lembut, namun penuh makna. Saya datang ke keluarga ini dengan niat baik, dengan harapan bisa diterima, bukan karena siapa saya, tapi karena hati saya. Mataku kembali sekilas menatap ke arah suamiku. Namun sekarang, saya mengerti. Aku tersenyum tipis, bukan senyum bahagia, tapi senyum yang lahir dari penerimaan. Tidak semua tempat layak untuk diperjuangkan. Aku menurunkan mikrofon perlahan, dan tidak semua orang pantas mendapatkan versi terbaik dari kita. Aku berbalik, melangkah meninggalkan tengah ruangan dengan tenang. Tidak terburu-buru, tidak juga ragu. Di belakangku, ruangan itu masih dipenuhi keheningan dan keterkejutan. Namun untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa benar-benar bebas.